Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini masih berkenaan dengan malam Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka izinkanlah kami akan membahas tentang materi bagaimana kita bisa keluar dari hijabnya hati. Sebab jikalau hijabnya hati, tutupnya hati itu masih bersemayam di dalam hati kita, maka sampai kapanpun hati ini tidak bisa khudur dan ma'rifat terhadap Allah. Pada kesempatan dahulu kami sudah memberikan satu bahasan tentang masalah apa yang menjadikan hati ini buta terhadap Allah. Itu sudah sampai saya urai. Nah, sekarang session pada malam hari ini kami akan memberikan satu tip bagaimana caranya hijabnya hati itu bisa keluar dan terkikis habis. Sebab hijabnya hati yang berbentuk syahwatu dunia dan karakter kita hubud dunia itu akan menjadikan satu penebalan hati. Sehingga disitulah yang nantinya akan disebut sebagai penyakitnya hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Tidak bertambah, tidak berkunjung sembuh penyakit hati kita, malah bertambah berpenyakit hati kita karena kita biarkan hati ini selalu hubud dunia. Bapak Ibu, sejarah apa yang dulu pernah terjadi pada baginda Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, di mana Allah sudah memberikan satu rambu-rambu untuk tidak boleh didekati apalagi dimakan. Itulah yang terkenal sebagai nama yaitu buah khuldi. Ternyata kalau diurai buah khuldi di sini adalah diri kita yang hubud dunia. Ya. Syahwatu dunia itulah buah khuldi yang kita sebagai manusia mengalami memakannya. Tidak hanya mendekati, tetapi juga memakannya. Baginda Rasulullah Nabiullah Adam itu juga mengalami seperti itu sehingga beliau diusir Allah dari surganya untuk menuju ke dunia. Di situ Nabiullah Adam, ini pengalaman Nabiullah Adam yang terjadi. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi.
letak sebab apa Nabiullah Adam itu diampuni semua dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya yang berupa makan buah khuldi, sekalipun beliau diusir Allah dari surga. Dan pada akhirnya dia akan kembali menuju alam yang sebenarnya, negeri yang sebenarnya adalah surga. Sebab kita ma'asyiral muslimin, saudaraku dimanapun berada, kita sebenarnya adalah penduduk langit. Kita sebenarnya adalah penduduk surga, manusia itu. Lah, yang asli penduduk dunia itu adalah seperti kadal, kucing, garangan. Lah kita diletakkan di situ karena kita memakan buah khuldi, syahwatut dunia. Nah sekarang bagaimana caranya kita kembali sebagai penduduk aslinya, yaitu penduduk langit? Atau bisa dikatakan mata hati kita telah tertutup. Bagaimana tutupnya mata hati itu, hijabnya mata hati itu akan bisa keluar, sehingga bisa makrifat terhadap Allah. Pertama, Anda harus mencari guru akhirat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Nabi Adam bisanya keluar hijabnya, dia menerima kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini adalah wejangan-wejangan guru akhirat yang khusus mendidik hati supaya keluar hati ini dari penghambaan terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu melalui syahwat dunia itu dijadikan sebagai alat supaya kita makan. Iblis dulu seperti itu terhadap Nabiullah Adam. Allah mengatakan, Adam, selama kau tidak mendekati atau makan buah khuldi itu, selama kau akan menjadi penduduk surga selama-lamanya. Tapi bagaimana yang namanya iblis? Iblis berbagai cara bagaimana Adam mendekati, bahkan dia memakan dengan tipu dayanya iblis. Sehingga Adam dan Hawa itu telah memakan buah khuldi. Dengan tipu daya nafsu itu, bagaimana hati ini memakan buah khuldi yang disebut syahwatut dunia, yang akhirnya kita hubub dunia. Mencintai hati terhadap dunia, karena hati yang memenangkan itu sifat basariyah. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah kau mendapatkan guru akhirat adalah guru yang hanya mendidik dan berbicara dan memejang hatimu ilmu tauhid untuk menuju dan bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Setelah beliau guru akhirat itu memberikan wejangan terhadap kita, maka kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang bagus. Falyamal amalan sholihan. Hati ini yang kami maksud melakukan perbuatan yang bagus. Hati berbuat bagus itu hati yang bagaimana? Hati yang melakukan munajat. Baik di pagi hari, siang, sore, bahkan malam. Hatinya selalu berzikir.
Inilah Bapak Ibu yang kami maksud, berzikirlah kamu. Zikir sir dan sirul asror. Dengan begitu nanti hijabnya hati dalam hatimu akan sedikit demi sedikit akan hilang. Wadhkur isma rabbika ya Muhammad bukrata wa asila. Pagi, siang, sore tetap diperintahkan untuk berzikir. Yang kami maksud zikir untuk menghilangkan kotoran hati, penyakit hati, hijabnya hati adalah sirul asror. Nanti kamu akan dijelaskan oleh gurumu, mursyidmu, tentang masalah zikir sirul asror itu bagaimana. Mungkin sedikit aja kami akan bocorkan, nanti biar diteruskan oleh guru-guru kita masing-masing. Sirul asror di situ ada 3 tahap, yaitu syu'arul basyiroh, merasakan. Hati harus berlaku dan melakukan, sadar dan menyadari bahwasanya semua sekecil dan sebesar apapun yang terjadi, semata-mata di situ ada hidup, ada Allah. Keluar masuknya nafas, di situ ada hidup. Temui dia dengan cara rasakanlah, di situ ada hidup. Ikuti rasa itu, nanti kau akan diperjalankan Allah sendiri untuk menuju tahapan yang berikutnya adalah ainul basyiroh, melihat. Tetapi ingat, sebelum diletakkan ainul basyiroh dalam hatimu, selain Allah itu akan fana, akan sirna, akan musnah, akan tiada. Baik terhadap sifat wujudnya selain Allah itu sudah tidak ada. Ini harus kita rutinitas. Ini harus istiqomah. Kita tidak boleh hengkang-hengkang doang. Jangan. Kita harus teguh. Terus dan terus. Pergunakan waktumu untuk selalu bermunajat. Pergunakan setiap saat, detik-detik waktumu untuk selalu berzikir pada Allah. Perbanyak hatimu untuk selalu berbicara dengan Allah. Ini yang kedua. Falyakmal amalan sholihan. Sampai kapankah kita melakukan munajat? Tidak ada batasnya. Bahkan sampai mati, kita akan harus selalu berzikir terhadap Allah. Ini beberapa tips untuk cara menghilangkan kotoran-kotoran hati. Jikalau hati sudah berkumandang zikirnya, maka secara otomatis badan ini, raga ini akan mengikuti perbuatan-perbuatan bagus terhadap Allah. Itu secara otomatis. Ingat, jikalau imanmu ingin menjadi ihsan, dandanono dhisik hatimu. Jikalau hati iki wis kedandan, maka pintu dohiriyah, lesan, mata, telinga, pasti akan kau pergunakan untuk berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu cara yang signifikan, cara yang cepat untuk menghilangkan hijab atau tutupnya hati. Sehingga nanti ketika saat diletakkan Allah di ainul basyiroh, kefanaan segala-galanya, termasuk diri Anda, nama si A, itu sudah tiada. Yang ada di dalam dirimu, hatimu, hanyalah hidup yang kami maksud, yaitu ingsunnya Allah. Itulah yang kami sebut sebagai apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mari kita gunakan malam ini untuk munajat, berzikir, menuju kewusulan terhadap Allah. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.